wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radan. Saya dari kantor CM Opam, bagian teknik. Saya akan memberikan hasil kemarin webinar Boston tentang data driven decision making, yaitu mengubah data menjadi arah strategis bisnis. Nah, di sini mengapa data itu penting dalam proses pengambilan keputusan? Ini ada salah contoh, itu stok produksi 50, produksi 10 per jam. Bagaimana perkembangan data seiring dengan perkembangan industri dan teknologi informasi? Nah, di sini ada lagi bagaimana mengubah pengambilan keputusan, yaitu intuitif dan menjadi analikal. Nah, di sini ada dua gambar ya, yang menerangkan yaitu intuitif itu mengandalkan firasat ya. Jadi kalau dulu kan feeling lah gitu, misal dalam data misal hujan, oh ini bulan ini nggak ada hujan di misalnya kantor di kebun ya. Nah, tetapi menjadi analikal. Sekarang data itu menjadi analikal ya, di mana data-data itu disusun secara analisa, yaitu mengenai perkembangan tiap harinya. Data-data dikumpulkan untuk bila mana ada terjadi permasalahan, maka akan dilihat dari data tersebut untuk menjadi penyelesaiannya. Nah, di sini kita sumber daya baru terus berkembang berdasarkan kebutuhan seiring dengan perkembangan industri dan teknologi. Nah, dimana kita dulu kan ada misalnya zaman batu ya ini, jadi kurang lebih 2,5 juta tahun sampai 3000 sebelum Masehi zaman batu ya, dimana pada waktu itu kekuatan bertahan hidup dan dominasi wilayah. Yang kedua zaman besi itu sekitar 3000 sebelum Masehi sampai 1800, di mana memiliki kontrol atas teknologi peleburan sekaligus kontrol atas dasar kekuatan militer dan ekonomi. Nah, yang ketiga itu zaman eksploitasi energi, yaitu sekitar tahun 1800 sampai 2020, di mana waktu itu para ilmuwan melihat ada batu bara, minyak bumi dan gas, energi dan infrastruktur jadi basis implementasi industri, yaitu dari Eropa ya, Inggris, Jerman, dan dari benua Afrika itu Amerika Serikat. Terus ada zaman kecerdasan buatan, yaitu 2020 sampai sekarang. Jadi kita lihat dari struktur kimia ya, elemen RE, transisi menuju dunia digital. Sehingga data berevolusi dari semula data diciptakan oleh industri menjadi data diciptakan oleh industri. Nah, di sini ada 5 industri ya, dikategorikan menjadi 5 industri. Industri 1.0 yaitu sekitar abad ke-18 tentang mekanisasi. Terus industri 2.0 abad ke-19 tentang elektrifikasi. Industri 3.0 itu abad otomatisasi. Industri 4.0 itu abad ke-21 tentang digitalisasi. Sekarang menuju ke abad 22, yaitu tentang personalisasi. Nah, dari 5 industri ini dibagi 2 lagi menjadi tangible industry, menghadirkan aset fisik seperti produk hasil manufaktur dan energi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang kedua, intangible industry, mengandalkan aset tidak berwujud seperti analisa, produk, IT, kreativitas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dari 2 industri ini dibagi lagi menjadi 3, di mana era operasional yaitu industri 1.01 sampai industri 3.0. Data hanya berupa rekaman histori hasil dari aktivitas operasional baik produk. Industri berfokus pada aset fisik untuk mendukung aktivitas operasional. Era analytical yaitu industri 3.0 sampai menjelang industri 4.0, di mana data mulai mengurangi ketergantungan intuisi manusia.
industri mulai melakukan analisa data yang efektif untuk meningkatkan daya saing atau disebut tech driven company. Yang ketiga, era data driven yaitu industri 4.0 sampai dengan menjelang industri 5.0, di mana teknologi data memiliki nilai ekonomis dan mempengaruhi pola pikir melalui algoritma. Dan di industrinya menggunakan data sentris untuk transaksi dalam peningkatan daya saing. Ini disebut data driven company. Perkembangan teknologi industri saat ini menunjukkan salah satu contoh BlackBerry sebagai tech driven company tidak mampu bertahan, sedangkan Apple sebagai data driven company tetap eksis hingga saat ini. Ini ada dua contohnya. Di tech driven company BlackBerry fokus terhadap data keamanan, tidak kepada perilaku pengguna, sedangkan data untuk driven iPhone yaitu data dari Apple riset terhadap insiden dan perilaku pengguna untuk pengembangan teknologi lanjutan. Model bisnis, kalau BlackBerry itu single product, hanya telepon seluler, sedangkan Apple fokus pada pengembangan ekosistem dan layanan digital yang terus berkembang. Respon terhadap tren definitif menolak layar sentuh, BlackBerry itu menolak layar sentuh, menunda inovasi CS. Sedangkan untuk Apple adaptif mendengarkan data pengguna dan feedback. Kondisi saat ini kehilangan bangsa pasar dan hampir punah BlackBerry itu, sedangkan Apple bertahan dan berkembang pesat seiring dengan tumbuhnya loyalitas pengguna. BlackBerry memproduksi data untuk sistem, sedangkan Apple menggunakan data untuk menguasai penggunanya. Itu perbedaannya. Di sini ada contoh lagi yang di pertama saya terangkan, yaitu mengubah yang semua berdasarkan intuition basis decision menjadi analytical basis decision. Ini sebagai contohnya. Untuk mengubah intuisi menjadi analytical, data diproses oleh penyedia platform sosial media menggunakan algoritma untuk mengambil keputusan konten apa yang akan dikomunikasikan kepada masing-masing pengguna. Ini ada ya sajiannya, kita contoh-contohnya ini. Next. Nah, ini ada contoh lagi dalam konteks bisnis. Ekonomi juga menggunakan algoritma untuk mempengaruhi keputusan kita memiliki produk atau jasa yang akan dibeli atau digunakan. Kalau dulu kan ada matahari, misalnya di Carrefour kita belanja produk dengan diskon terpampang di depannya. Sekarang desainnya ada belanja pakai Shopee ya, kita bilang jadi pakai Shopee, terus kita direkomendasikan untuk produk paling mungkin kamu belinya di wayar, bisa langsung di di HP ya, bisa diklik ya. Nah dulu misalnya untuk dan penyedia jasa, misalnya kita perlu kendaraan untuk mengantarkan ke ojek, nah kita cukup punya di HP aja, direkomendasikan bisa langsung. Ini ada dua contoh lagi. Ini menggunakan kumpulan algoritma tersebut tercipta berdasarkan buatan artikel inteligensi, di mana dulu manusia menyusun algoritma data untuk membuat proses analisa operasional, sedangkan sekarang telah digunakan untuk membantu manusia dalam beberapa aktivitas operasional. Nah, ini ada contoh lagi komposisi data yang baik pada dashboard sepeda motor sehingga pengguna kendaraan dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi ada level-levelnya ya di sini. Level ke-1 indikator utama. Indikator ini menunjukkan data kuantitatif utama yang jadi dasar mengambil keputusan. Berapa cepat kita maju dalam berkendara.
Data kedua indikator sporting metric, di mana sinyal kondisi dan peringatan membantu sistem berjalan aman dan efisien ya. Di sini ada seperti bensin, ya, posisi rem, dan ketiga indikator tambahan. Unit ini terdapat langsung pada disposisi baru tersebut. Indikator tambahan ini berfungsi sebagai alat kualitas. Ya. Nah, di sini ada contoh lagi. Sehingga dalam komposisi yang baik, data mampu memberikan berbagai opsi untuk pengeputusan. Kita menggunakan blok atau gambar, ya misalnya kita mau ke satu tempat, maka kita dapat menggunakan program, di mana di sini akan terdapat beberapa alternatif, ya opsi-opsi ya, untuk mencapai ke tempat tujuan kita. Kombinasi data yang terdigitalisasi dan tervisualisasi dengan baik telah melahirkan inovasi sebagai aplikasi pendukung proses bisnis di KTPN 1, di mana sekarang kita ada Nadine, ada Superman, ada Jepang, ada Askrim, dan ada Monika. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di webinar sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Sekali saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.